Malam ini rasanya gerah sekali. Aku duduk sendirian di ruang tamu, baru saja pulang kerja dan masih pakai kaos dalam. Tiba-tiba, HP-ku yang tergeletak di meja bergetar berkali-kali. Ada pesan masuk dari Mama Alisa, tetangga sebelah rumah yang suaminya sering dinas keluar kota. Mas Narto, maaf ya ganggu malam-malam. Aduh, gimana dong mas ini? Alisa sudah tidur, tapi aku kok kepikiran terus ya sama omongan mas tadi sore. Minta sarannya dong mas, aku lagi bingung banget ini. Aku cuma mengernyitkan dahi. Tadi sore kami memang sempat papasan di depan pagar saat dia lagi jemur baju. Tapi perasaan aku cuma nanya soal tagihan sampah. Aku belum sempat balas, HP-ku bergetar lagi. Apa kita ketemuan saja mas di belakang rumah, biar enak ngobrolnya. Nanti nunggu sepi saja ya mas. Mas mau kan? Aku tarik nafas panjang. Aku lihat ke arah luar jendela. Lampu rumah Mama Alisa masih menyala remang-remang. Jujur, di usia begini dapat ajakan ketemuan dari tetangga yang masih kelihatan segar seperti dia, bikin pikiranku jadi kemana-mana. Aku bingung harus gimana, tapi jariku malah mulai mengetik balasan. Bingung kenapa, Mah? Jam segini kok belum tidur? Memangnya gak takut kalau ada yang lihat kita ngobrol malam-malam? Belum ada 1 menit, balasannya masuk lagi. Makanya mas, cari tempat yang gak kelihatan orang. Di pintu belakang kan gelap. Aku tunggu ya mas, jangan lama-lama. Aku taruh HP itu di dada. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang dari suara mesin pabrik tempatku kerja. Aku gak tahu ini bakal berakhir gimana, tapi rasa penasaran ini bikin aku berdiri dari kursi dan jalan pelan-pelan ke arah pintu belakang. Aku jalan jinjit lewat dapur. Begitu pintu belakang aku buka sedikit, sosok Mama Alisa sudah berdiri di balik bayangan pohon mangga. Dia cuma pakai daster rumahan yang longgar. Rambutnya dibiarkan terurai begitu saja. Baunya harum sekali. Bau sabun mandi yang masih segar. Kontras sama bau keringatku habis pulang kerja. Aku mendekat. Jarak kami cuma 1 langkah. Aku garuk kepala yang ndak gatal. Benar-benar bingung mau ngomong apa duluan. Ada apa sih, Mah? Malam-malam begini kok minta ketemuan? Kenapa kamu bisa begini sih? Aku jadi bingung juga ini kalau ada yang lihat. Suaraku rendah sekali. Takut suaranya tembus ke tembok tetangga sebelah lagi. Tapi begitu aku lihat mukanya di bawah cahaya bulan yang tipis, hatiku langsung goyah. Mama Alisa malah maju selangkah. Dia pegang lengan kaos dalamku dengan ujung jarinya yang dingin. Minta sarannya dong mas. Aku nggak tahu harus nanya ke siapa lagi. Mas Narto, jujur ya mas, sebenarnya aku itu suka sama Mas Narto. Apa mas juga suka sama aku? Dek, jantungku rasanya mau copot. Aku cuma buruh biasa, tapi dengar pengakuan jujur dari tetangga secantik dia, bikin semua logika di kepalaku hilang. Aku mau nolak, tapi tangannya malah makin kencang pegang lenganku, narik aku sedikit lebih masuk ke area gelap di samping rumahnya. Ya sudah, mau gimana lagi nih kalau kamu sudah ngomong begitu? Aku nggak menjawab dengan kata-kata cinta yang panjang. Aku cuma balas pegang tangannya. Lalu aku tarik dia lebih rapat ke badanku. Aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Nggak mau mencela kenapa dia sampai suka sama laki-laki kaku seperti aku. Aku cuma merasa terayuh. Merasa kalau malam ini aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Jawab mas, mas suka nggak sama aku? Bisiknya lagi tepat di depan dadaku. Aku nggak tahan lagi. Aku dekap pinggangnya. Aku sandarkan badannya ke tembok dapur yang dingin. Aku tatap matanya lama-lama. Di kegelapan ini, aku cuma ingin menikmati momen ini tanpa peduli besok pagi harus papasan lagi di depan pagar seperti biasanya. Aku tarik Mama Alisa masuk ke dalam ruangan dapur yang gelap. Lalu aku kunci pintunya pelan-pelan tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun. Mama Alisa cuma menunduk. Tangannya yang tadi memegang lenganku sekarang makin kencang mencengkeram kain kaos dalamku. Dia tidak bicara lagi. Tidak ada lagi keraguan yang keluar dari mulutnya. Yang ada cuma suara nafasnya yang tertahan di tenggorokan
terasa hangat menyentuh dadaku. "Ma, sudah ya, jangan dipikirin lagi." Suaraku sangat rendah, hampir hilang di tengah sunyi. Aku tidak menunggu jawaban lagi. Aku angkat tanganku. Perlahan aku usap pipinya yang terasa panas. Lalu jemariku mulai meraba bahunya yang hanya tertutup tali daster tipis itu. Dia benar-benar pasrah. Kepalanya terkulai lemas di bahuku. "Mas Narto, aku nyaman begini sama Mas. Jangan dilepas ya." Dia bicara sambil memejamkan mata. Badannya gemetar sedikit, tapi dia malah makin merapat, menyandarkan seluruh berat tubuhnya ke dadaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang sekali di balik kain dasternya. Aku tidak merasa perlu menyalahkan keadaan atau mencela kenapa kami bisa sampai sejauh ini. Aku melingkarkan lenganku di pinggangnya, menariknya lebih rapat sampai tidak ada celah lagi di antara kami. Di tengah kegelapan ruangan ini, aku dekap dia kencang-kencang. Bau parfumnya benar-benar membuatku lupa kalau kami hanya tetangga yang biasanya cuma saling sapa di depan pagar. Aku bimbing Mama Alisa pelan-pelan ke atas alas yang ada di pojok ruangan dapur. Dia mengikuti saja. Tangannya justru makin kencang melingkar di leherku, seolah-olah dia takut aku akan menghilang dari hadapannya. Mama Alisa mengangkat wajahnya sedikit, matanya tertutup rapat, tapi napasnya terasa hangat sekali di depan dadaku. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya yang sekarang benar-benar terasa di telapak tanganku yang kasar. Aku tidak ingin bicara soal salah atau benar lagi. Di rumah ini, di malam yang sepi ini, kami cuma dua orang tetangga yang sedang saling menambah lubang di hati masing-masing. "Ma, tenang ya, Mas di sini." Suaranya rendah sekali, hampir seperti bisikan di depan bibirnya. Mama Alisa tidak menjawab dengan kata-kata. Dia cuma menarik tengkukku lebih dekat, menyandarkan kepalanya di pundakku dengan sisa tenaga yang dia punya. Aku bisa merasakan jemarinya yang lentur mulai meraba-raba punggungku, mencari kehangatan yang selama ini tidak dia dapatkan. "Mas Narto, jangan berhenti ya. Aku butuh Mas." Suaranya parau, pecah di tengah kegelapan. Aku tidak menjawab dengan janji yang muluk-muluk. Aku justru makin merapatkan badanku ke badannya, membiarkan kami saling bersama. Kami berdua benar-benar sudah tidak peduli lagi kalau di luar sana ada orang yang lewat atau tetangga lain yang masih terjaga. 1,5 jam berlalu tanpa terasa. Jam dinding di ruang tengah mungkin sudah menunjukkan angka yang sangat larut. Di dalam ruangan dapur ini, udara terasa lebih dingin, tapi hatiku rasanya jauh lebih tenang. Aku berdiri, merapihkan kaos dalamku yang tadi sempat berantakan. Sementara Mama Alisa perlahan duduk dan merapikan dasternya dengan gerakan yang sangat pelan. Tidak ada kata-kata saling mencela atau tatapan yang penuh rasa bersalah. Kami berdua cuma saling tatap sebentar di kegelapan, seolah-olah sedang menyimpan rekaman kejadian tadi di dalam kepala masing-masing. Aku mendekat, aku usap pundaknya sebentar untuk memastikan dia baik-baik saja. "Sudah malam, Ma. Alisa mungkin sebentar lagi bangun. Kamu harus kembali." Mama Alisa cuma mengangguk pelan. Dia berdiri, lalu memegang tanganku sebentar. "Mas Narto, terima kasih ya Mas. Terima kasih sudah mau menerima curhatanku. Terima kasih sudah mau mengerti aku malam ini." Suaranya lembut sekali, tanpa ada beban sedikit pun. Aku tidak menjawab dengan janji-janji manis. Aku cuma mengangguk dan memberikan senyuman tipis yang hanya bisa dia lihat di kegelapan ini. Aku antar dia sampai ke pintu belakang rumahnya yang hanya dibatasi pagar kayu rendah. "Sama-sama, Mah. Mas juga senang bisa ada buat kamu. Hati-hati ya masuknya." Dia cium tanganku sebentar, sebuah tanda hormat dan rasa sayang yang sangat jujur. Lalu dia melangkah masuk ke rumahnya tanpa suara. Aku berdiri di sana sebentar, menghirup udara malam yang segar. Aku berdiri di depan teras, menghirup kopi hitam yang masih mengepul panas. Dari kejauhan, aku melihat Mama Alisa sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya.
seolah-olah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Dia memakai daster yang berbeda, tapi senyum tipisnya saat melihatku lewat pagar kayu itu masih sama tenangnya. Kami hanya saling lempar anggukan kecil. Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada juga tatapan yang penuh rasa bersalah atau saling menyalahkan. Kejadian 1,5 jam di ruangan belakang semalam sudah kami kunci rapat-rapat di bawah ubin dapur masing-masing. Aku tidak merasa salah, dan dia pun tidak merasa dijatuhkan. Kami cuma dua tetangga yang kebetulan saling menemukan kenyamanan di saat yang tepat. "Pagi, Mas Narto. Berangkat kerja ya?" Sapanya lembut, suaranya sewajar biasanya. "Iya, Bah. Duluan ya," jawabku singkat sambil menyalakan mesin motor. Aku tarik gas motorku pelan, membelah udara pagi yang masih bersih. Di usia ini, aku belajar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata cinta yang rumit. Terkadang cukup dengan saling mengerti dan ada di saat dibutuhkan, itu sudah lebih dari cukup. Aku berangkat kerja dengan perasaan yang jauh lebih tenang, tahu bahwa di sebelah rumah ada seseorang yang punya rahasia indah yang sama denganku. Zona Romantis, tempat di mana kisah dan cerita-cerita terbaru disampaikan. Zona Romantis, tempat di mana kisah dan cerita-cerita terbaru disampaikan.